sangat disayangkan. Itu yang dikatakan bahwa ketika seseorang menjalankan sholat justru akan membuat celaka. Artinya yaitu tadi sholat yang masih terbentur dengan keakuan, sholat yang tidak disertai dengan ilmu mengenal diri atau tidak dibekali dengan ketauhidan. Nah, ini tadi kita sampaikan supaya semua jamaah harapannya nanti ke depan bisa menjalankan sholat yang sudah seperti yang kita jabarkan di kajian tadi. Sembari kita sholat syariat, kita harus menjalankan sholatnya thariqah. Di dalam sholat thariqah kita juga harus menjalankan sholatnya hakikat. Dan setelah menjalankan sholat hakikat diharapkan kita bertubuh Tuhan. Artinya sadar sudah totalitas. Artinya la maujud bihaqi yang ada hanya Allah. Kita tenggelam sudah, kita karam, kita fana. Itulah yang dikatakan sholatnya yang selamat, bertemu, menyaksikan dan mengesahkan. Yang kurang paham silahkan. Mengenai zat, sifat, asma dan af'al tadi kita sederhanakan supaya mudah dipahami. Artinya kan seperti diterangkan tadi, kenapa tidak hanya zat saja kok diadakan sifat, karena tidak bisa dikenal. Kalau hanya zat dikatakan mutlak, itulah nur Allah, kita tidak bisa mengenal. Maka perlu dizahirkan kembali, lalu melalui Nur Muhammad yang dikatakan sifat, bisa terlihat, bisa kita ketahui. Nah, ini sifat sebenarnya. Bajunya bersih dari najis, hatinya najis. Syirik. Ketemu Tuhan kah? Kada? Ada. Biar pian nih sholat di Mekah, Madinah gin. Kada bisa, pian bertemu nang kayak itu caranya. Paham gak pian? Lalu pesan ulun juga nang kayak itu, baiki hati kita nih nah. Yang rigat-rigat bersihi, karena kada bisa paham modnya hati ini rigat kotor. Bersihi pian hidup nih kayak apa, tujuan piannya apa, hidup seharian nih tadi nah, pian tujuan piannya apa, cari makan kah, begawi kah, atau ibadah kah, nah kayak itu. Merenung setiap hari itu juga perlu. Setiap hari kita akan menuju kepada kepastian untuk berpulang ke rahmat tuh. Ya kah? Itu pasti. Kalau sampai kita takut, mati nah kita takut, artinya ada masalah dengan sholat kita. Ada masalah dengan hati kita. Ada masalah dengan amal kebaikan kita. Jadi ketika kita hidup, persiapkan amal ibadah untuk kepulangan kita. Jangan hanya menyiapkan kehidupan kita yang sudah dijamin Allah Ta'ala. Kebanyakan nang kayak itu. Sudah dijamin Tuhan, kita repot nih ngurusi hidup ini. Aku pengen ini, aku pengen begitu. Aku pengen punya ini, harus punya itu. Nah kayak ini nah. Coba pian nih hidup aja sudah alhamdulillah. Pian jadikan manusia nih alhamdulillah. Jadikan kucing kayak apa? Nah, paham gak pian?
Jadi manusia ini yang paling sempurna penciptaan tuh harusnya kita alhamdulillah loh. Bukan di ucapan, harus dizohirkan melalui perbuatan, dinyatakan. Alhamdulillah bukan hanya di lisan, harus dibuktikan melalui ibadah. Ibadah yang baik. Yang baik nang kayak apa? Mengaji dulu, berilmu dulu, baru beramal. Kada sia-sia. Sholatnya 70 tahun, kada megang ilmu ini ya sia-sia. Sering saya katakan, yang penting sholat diterima, kada diterima urusan Tuhan. Nah, nyaman bujur pian nih. Nah kayak gitu berarti kadang ngaji pian nih. Nah, orang kita berdiri mengakui kita yang sholat aja kada diterima, sudah syirik. Ya kalau nah kayak itu. Oleh sebab itu hidup ya, jangan repot. Baiki ibadah pian, nanti dipermudah semuanya. Kada usah pian nih minta-minta ya. Wah ndak suka kayak gitu, artinya pian ini meragukan Tuhan. Pian ini hidup dihidupkan, di dunia diberi bumi, rezeki pekerjaan diberi, masih aja tidak boleh mempunyai sifat serakah ya. Kalau dunia lihat ke bawah, sering saya katakan adalah pian punya motor alhamdulillah, yang lain masih bersepeda. Yang bersepeda alhamdulillah, yang lain masih berjalan batis alhamdulillah. Nggih? Yang ngesot banyak. Yang ngesot alhamdulillah. Yang sekarat banyak. Yang sekarat juga alhamdulillah. Bisa persiapan. Karena yang sudah dikubur sudah tidak mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Ingat. Jangan dunia terus pikiran nih, hati nih. Mengaji juga tidak cukup syariatnya saja. Fikih, nahwu, sorab baik, tapi harus disempurna. Nah itu loh maksudnya. Kasihan umat ini mau dibawa kemana? Diajari ilmu sholatnya cuma sebatas syariatnya saja. Umat ini mau dibawa kemana? Maka ini tanggung jawabnya para ulama. Ya, paham nggih pian? Jadi mari di bulan Muharram ini kita memperingati hijrahnya junjungan Nabi besar kita ini, kita jadikan momen untuk kita juga semangat untuk hijrah. Karena belajar ilmu ketuhanan ini harus betul-betul membersihkan sifat-sifat hewan dan sifat-sifat setan yang ada di dalam diri kita. Tanpa itu dibersihkan mustahil pian, mustahil. Wah ini sudah menunggu pian bang, pian yang menghijab Tuhan tuh. Tuhan itu kada terhijab Tuhan itu. Pian yang menghijab hati kita ini, nah ayo bersihkan. Dunia ini digenggam aja. Jangan dimasukkan ke hati. Nanti kehilangan uang 100.000, nyarinya sampai ke paranormal. 100.000 itu nah, ya Allah, ya Rabbi. Kalau sudah hilang nih berarti itu gantinya sedekah pian. Artinya pian kada bersedekah. Tuhan tuh juga punya sifat maha memaksa. Di mana kita kehilangan harta, artinya dulu itulah haknya orang fakir miskin, haknya anak yatim piatu. Kalau kehilangan, jangan merasa pian yang kehilangan. Kan hakikatnya titipan. Kalau ada kah pian ini punya uang? Kan ada, titipan. Baik sangka lawan Tuhan.
Kalau baik sangka nyaman, ya. Baik semua yang terjadi di dalam kehidupan kita atas kehendak Tuhan, dan itu yang terbaik, ya. Dan perbaiki terus ibadah kita dengan keilmuan, ya. Mudah-mudahan kita mau hijrah, ya. Siap ya hijrah ya, ya. Siap ya, betul kah? Jangan insya Allah ya. Harus siap hijrah. Nabi kita hijrah, Nabi kita mempertahankan Islam dengan nyawa taruhannya. Nah, kalau pian ditodong paling nggak ngerti. Wallahu alam ulun. Pian ini di jalan ditodong pakai parang ya. Ayo pindah Kristen jar. Pian ini ditodong pulang umpamanya ditodong parang nih kayak apa? Akidah pian berubah kah kada? Ada kayak yang takut di jalan? Adakah? Kada. Nanti takut. Kita beserta tuh rasai betul-betul. Jangan kita hanya mengkaji aja, rasai, mesrakan beserta Tuhan. Berarti yang ada ini tubuh tuh niscaya. Niscaya artinya apa? Mustahil celaka. Mustahil. Kalau kita bertubuh tuh kemanapun kita bismillah aman, insya Allah. Tuhan jamin. Jangan takut apapun. Kalau pian masih ada takut berarti pian harus belajar lebih rajin lagi. Memesrakan, rasai itu. Tuhan ini sudah ada, tinggal dirasai. Pian belum terasa kayak apa? Karena zauk pian belum diasah. Zauk rasanya ini. Ini yang hitam apakah pasti kopi? Pasti kopi kah? Ada. Kalau saya taruh di cangkir. Belum tentu. Bisa ini hitamnya kecap, bisa hitamnya oli. Kalau kada dirasai, tahukah kada pian? Anda tahu. Ya, rasai luar masuk, luar masuk. Ada berhuruf, kada berdiam, tenang, hening. Jangan ada pikiran kemana-mana. Berdiam, 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 berdiam. Rasai, berdiam, rasai, berdiam. Ya, nanti pian ketemu tuh. Karena Tuhan sudah ridho dengan pian. Ya, orang kita ini kan cuma kumpulan cahaya yang dibentuk Tuhan menjadi yang dikatakan sifat tadi. Kalau pian sudah masuk, pecah, hilang sudah. Itulah yang namanya orang berpulang dengan husnul khotimah. Tidak perlu dijemput kita, ya. Nanti lelah Israel. Ya. Oke, mungkin kajiannya malam ini untuk membahas bab sholat. Sementara kita akhiri karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan kajian yang sedikit ini bisa membawa paham ke dalam kalbu kita. Ya, mudah-mudahan kita diampuni segala salah dan kilap kita. Kita diampuni dari dosa-dosa kita. Semoga ayah ibu, kakek, nenek, leluhur-leluhur kita diampuni pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada para jamaah yang tetap setia menyimak kajian sampai akhir. Sebelum kami tutup, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat apabila ada salah kata, salah ucap, khilaf di dalam menyampaikan amanah, karena semua kekurangan berasal dari ulun, karena
kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun mohon maaf, mohon ampun, mohon ridhanya dunia akhirat. Terima kasih. Kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.